Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kisah Love Triangle, cinta segitiga. Kali ini ada dua anak muda umur 20-an memperebutkan seorang janda seumuran. Dan salah satu di antara dua berondong itu akhirnya harus kehilangan nyawa dikarenakan si janda galau. Kalau saja berondong-berondong ini bisa melewati tahap ujian ini dengan kepala dingin tanpa emosi, bisa saja di masa tuanya persoalan ditolak janda ini bisa jadi cerita manis dan lucu yang bisa diceritakan kepada anak dan cucu di masa tua mereka. Seperti pengalaman saya sendiri. Sobat-sobat BM Bercerita, hindarilah salah satu olahraga yang tidak baik dan tidak guna. Olahraga apa itu? Olahraga volley. Volley in love with person that you cannot have. Sebelum lanjut, puasa nggak batal kalau tekan tombol skirsep-nya. Cinta memang membuat dunia tampak lebih berwarna, namun tidak jarang juga bisa menghilangkan logika. Pada tanggal 9 Januari 2025, telah terjadi sebuah peristiwa penghabisan nyawa di Sengon, Jombang, karena berebut cinta dari seorang wanita yang berstatus janda yang bernama Ani. Ani, janda anak satu berumur 24 tahun ini berwajah manis, mirip artis, berkulit putih dan perawakannya sintal bak gitar Spanyol. Ani yang berumur 24 tahun yang memiliki anak satu ini kabarnya sehari-hari bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah karaoke. Bagaimana kisahnya? Ikuti video ini. Febri Wahyudi adalah seorang pemuda berusia 26 tahun, merupakan warga asal desa Gedung Betik, Kesamben, Jombang. Waktu itu dia bekerja sebagai capster atau pemangkas rambut di Masterpiece Barbershop, sebuah salon cukur pria yang kekinian di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sengon, Jombang. Penampilannya sesuai dengan profesinya. Rambutnya diwarnai sampai kayak jadi bule-bule Depok. Pirang. Tubuhnya tinggi kurus. Orang ciri-cirinya mah tunggu kurus. Tinggi kurus itu. Tubuhnya kurus dengan tinggi standar lelaki Indonesia. Sejak beberapa waktu lalu, Febri dekat dengan seorang wanita yang sudah janda bernama Ani, dengan identitas yang sudah Om sebutkan di awal. Hubungan Febri dan sang kekasih berjalan dengan serius dan cukup dewasa. Artinya, kayaknya hubungan ini akan berakhir dengan bahagia. Jadi nggak cuma main-main aja. Febri di bulan September 2024 memantapkan hati untuk melamar sang kekasih. Mereka berdua juga sudah merencanakan pernikahan. Hari-hari yang mereka lewati menjadi semakin indah di masa itu. Tapi ada aja yang hadir di tengah perjalanan menuju pernikahan. Si calon mempelai wanita ini entah belum mantap dengan Febri atau memang masih mencari yang lain. Saat itu rupanya hadirlah seorang pria idaman lain di hatinya. Seorang pemuda berusia 24 tahun yang bernama Septian Adi Ferdiansyah. Seorang pegawai minimarket yang tulisan di pintunya tertulis tarik, tetapi ternyata bisa didorong. Seragamnya biru, kuning, merah. Letak minimarket tempat Septian bekerja persis berhadapan dengan barbershop tempat si Febri bekerja. Septian bukanlah warga asli Sengon, Jombang, tapi dia warga asal desa Pakis, Kunjang, Kediri. Mungkin karena sering melihat Ani di sekitar lokasi, dan dia melihat Ani sebagai seorang perempuan cantik dan menarik. Septian tertarik dan mengajak kenalan. Ani menyambut baik perkenalan tersebut. Mereka semakin sering terlibat dalam sebuah percakapan, dan semakin intensnya obrolan mereka berdua membuat mereka semakin dekat. Hingga pada akhirnya Ani lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan Septian.
Hingga beberapa minggu kemudian, Ani mengajak Febri untuk berbicara serius. Dalam pembicaraan tersebut, Ani menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri pertunangan mereka. Mendengar hal itu, Febri bagai disambar halilintar. Bukan halilintar yang ini. Terkejut, kaget, syok mengingat hubungan mereka selama ini yang sudah sangat serius, sudah seperti suami istri. Febri sebenarnya sangat keberatan dengan permintaan Ani. Namun apa daya, bila salah satu pihak sudah tidak berkenan, tentu saja pernikahan tidak akan pernah bisa diwujudkan. Akhirnya Febri dan Ani resmi mengakhiri hubungan pertunangan mereka. Febri hanya bisa diam, namun hatinya menyimpan emosi yang sangat besar. Terlebih saat tahu bahwa penyebab sang mantan minta putus adalah karena hadirnya pria idaman lain yang bernama Septian. Yang dia tahu persis adalah pegawai Indomaret April Mei Juni di seberang barbershop. Febri yang belum bisa mengikhlaskan sepenuhnya sang mantan mencari tahu lebih banyak mengenai Septian. Dengan berbagai cara dia berhasil mendapatkan nomor handphone Septian. Disimpannya di dalam kontaknya agar suatu saat dapat digunakan sebagai alat pembalasan. Febri menjalankan pekerjaannya sebagai capster dengan baik seperti biasa, sambil berpikir bagaimana cara membalas orang yang dianggap menjadi penyebab rusaknya rencana pernikahannya. Hingga di hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, di saat dirinya sedang libur bekerja, Febri memiliki sebuah ide. Dia scroll kumpulan-kumpulan video di dalam handphonenya, dan apa yang dia cari akhirnya ketemu juga. Sebuah video adegan kuk dewasa sang mantan. Jemarinya seketika dengan lincah masuk ke dalam aplikasi WhatsApp, mencari nomor handphone Septian. Dia tautkan video tersebut dan dia tekan tombol kirim. Terkirimlah video dewasa tersebut ke HP Septian. Dengan video tersebut, Febri berharap hubungan antara Septian dan Ani bisa berantakan, dan nantinya Ani akan kembali kepadanya. Itu harapan Febri, karena dia masih sangat menyayangi Ani dan belum ikhlas melepaskannya. Ani. Dalam banget perasaan cinta Febri kepada Ani, Sobat BM. Dalam, sedalam-dalamnya. Ini kalau ketahuan pemerintah pasti sudah dijadikan pembangkit listrik tenaga dalam. Huya! Sementara itu di waktu bersamaan, di dalam Indomaret April Mei Juni Sengon, Septian yang sedang bekerja saat itu sangat terkejut dengan sebuah video yang masuk ke WhatsApp-nya. Betul-betul kaget melihat video adegan dewasa antara Ani dengan seseorang. Nantinya polisi masih menyelidiki apakah seseorang dalam video bercocok tanam itu adalah Ani dengan sang mantan atau antara Ani versus lelaki lain. Yang jelas Septian langsung galau, moodnya down saat itu juga. Bener-bener nggak bisa fokus lagi. Dia hanya bersabar menunggu saat minimarketnya tutup di jam 10 malam. Setelah beres tutup, Septian berjalan menuju ke Masterpiece Barbershop yang berada di seberangnya. Dia harus berbicara empat mata dengan Febri. Dia ingin Febri mengklarifikasi video tadi. Antara sedih, galau, marah, penasaran, Septian mantap menuju barbershop Masterpiece. Sesampainya di sana ternyata Febri sedang libur. Septian menyampaikan ke karyawan yang ada kalau dia mencari Febri, meminta tolong agar Febri untuk datang sekarang karena ada teman yang mencari. Setelah itu Septian pergi keluar. Karyawan yang tidak tahu menau urusan tersebut kemudian menghubungi Febri dan menyampaikan bahwa ada seseorang mencarinya menunggu di salon. Febri sepertinya langsung paham bahwa itu adalah Septian. Dia melajukan sepeda motornya langsung menuju Masterpiece Sengon. Tidak lupa membawa tasnya yang berisi sebuah sajam lipat di dalamnya. Sesampainya di salon sekitar pukul 10 lewat, dia menunggu Septian di depan salon. Tidak lama kemudian datanglah Septian mengenakan kaos merah. Tidak perlu menunggu lama, langsung terjadi keributan di antara mereka berdua. Adu mulut terjadi memperdebatkan masalah video. Keributan yang awalnya hanya adu mulut, tiba-tiba meningkat menjadi adu fisik. Yang tadinya terjadi di luar salon, pindah ke dalam salon. Di sanalah Septian menyerang secara fisik ke arah Febri. Febri dengan cepat
Tanpa sempat Septian sadari, Febri mengeluarkan sebuah sajam lipat dari dalam tasnya. Dia sabet sajam tersebut ke arah leher Septian dan disuntukkannya ke dada Septian. Stop, stop, stop. Inilah pengecutnya anak muda ini, nggak berani duel tangan kosong. Kalau nggak keroyokan, juga beraninya pakai senjata tajam. Setelah mendapat sabetan, cairan merah hemoglobin yang cukup banyak keluar dari tubuh Septian. Tubuhnya seketika tersungkur di lantai salon. Semua karyawan salon yang masih ada di sana panik. Untungnya Febri tidak sempat melarikan diri, karena malam itu kebetulan ada sebuah mobil patroli polisi yang melintas di daerah tersebut. Berhenti karena melihat ada keributan di dalam salon. Tanpa perlawanan, Febri langsung ditangkap dan dibawa ke markas oleh tim kepolisian, beserta beberapa barang bukti sajam yang digunakan. Tubuh Septian yang sudah tidak bernyawa langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kabar duka segera disampaikan kepada pihak keluarga Septian. Sang kakak Widiawati dan sang ibu sangat terkejut, seolah tidak percaya karena baru saja 2 jam lalu mereka masih ngobrol via WhatsApp. Septian masih ngajak bercanda dan sempat meminta maaf kepada sang kakak dan sang ibu. Dia merasa belum bisa menjaga dan membahagiakan mereka berdua. Entah apakah ini firasat atau bukan, yang jelas sang kakak merasa bahwa pesan tersebut adalah pamitan dari sang adik. Air mata tidak dapat dibendung lagi. Sang ibu juga beberapa kali sempat tidak sadarkan diri. Beliau sudah menyiapkan nasi goreng, makanan kesukaan Septian untuk disantap saat anaknya pulang. Tapi malah kabar mengejutkan yang mereka terima di malam itu. Mereka menuntut keadilan atas Septian, berharap pelaku bisa diberi hukuman yang setimpal. Febri yang tidak bisa lagi mengelak, resmi ditahan dan dijerat dengan pasal berlapis, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kini Septian telah tiada, Febri telah dipenjara. Lalu bagaimana dengan nasib sang wanita pujaan yang menjadi rebutan? Lalu bagaimana dengan nasib sang wanita pujaan yang menjadi rebutan? Saat itu akun Ani Simorangkir sempat dicari warganet. Sempat menerima kata-kata mutiara hujatan sebelum akhirnya dikunci menjadi private. Ingat ya ponakan-ponakan Om, hidup itu cuma sebentar, ngejomblonya yang lama. Jomblo terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi emang belum laku aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye. Cinta segitiga membawa derita, akhir pertemuan